Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Alvin Toffler. Kali ini kita akan bahas masalah yang paling sering didengerin oleh semua fotografer. Oke, ini adalah masalah shutter count. Masalah shutter count ini kayaknya udah lama banget, dari zamannya kuda gigit besi kali. Gue nggak tahu dari zaman kapan ya, tapi kayaknya udah nggak berkesudahan gitu loh. Padahal kalau buat gue pribadi, kalau lu memang antusias di dunia fotografi dan lu suka fotografi dan lu ingin berkembang, harusnya shutter count ini tidak menjadi masalah gitu loh. Karena lu ya sama aja kayak lu pakai motor deh. Kalau lu mikirin motor lu kilometernya udah berapa, kalau lu mikirin ya udah nyampe mana, udah kayak gimana gitu loh. Intinya kilometer di motor ya, kalau lu bisa pergunakan motornya dengan baik untuk ngojek, untuk ngapain, untuk jalan, untuk kerja, itu kan no problem jadinya ya gitu. Jadi kalau buat gue pribadi, shutter count ini buat gue dari dulu udah bullshit ya. Nah, dan zaman sekarang zamannya DSLR aja dulu gue udah males dengerin ini ya. Zaman sekarang eranya mirrorless makin parah gitu. Kenapa makin parah? Nah, gue akan bertanya, jadi gini, bukan bertanya. Jadi gue akan sharing masalah shutter count ini setelah gue ngobrol-ngobrol dengan salah satu kepala teknisi salah satu brand di Indonesia ya. Ya salah satu brand di Indonesia kan cuma dikit kan, cuma ada Canon, Nikon, Panasonic, Fuji, Sony. Udah itu doang ya. Itu doang. Oh, Leica ada Leica juga. Ada Hasselblad juga, tapi Hasselblad kan nggak ada perwakilan headquarternya nggak ada, perwakilan cabangnya nggak ada. Jadi ya cuma mostly yang besar ya cuma itu aja gitu loh. Nah terus gini teman-teman, shutter count itu di era mirrorless ini sudah tidak berlaku lagi gitu. Jadi entah kenapa, mungkin karena di Fuji juga lo udah nggak bakalan bisa nemuin my shutter, misalkan lu cek di myshuttercount.com atau di mana-mana itu nggak akan nemu gitu. Ada web yang bisa baca shutter countnya Fuji katanya, tapi ternyata ngaco gitu. Dan buat gue pribadi, shutter count ini cuma jadi patokan. Mungkin kalau dulu jadi patokan, tapi kalau gue sih bodo amat ya, karena nggak pernah ada yang tahu kapan kamera lo mati gitu loh. Dan misalkan kamera lu jarang dipakai, malah biasanya shutter count-nya pendek tuh umurnya lo. Karena temen gue dulu, ini kita compare ada temen yang pakai D700 itu badak banget. Buat temen-temen yang belum tahu, itu adalah Nikon D700, full frame-nya pertama Nikon. Dan temen gue yang jarang dipakai cuma 70.000, shutter count-nya udah ganti shutter count. Terus ada temen gue yang sampai 250.000 baru ganti shutter count karena dipakai terus gitu. Dan dua-duanya sama-sama fotografer gitu loh, sama hidup dengan fotografi. Cuma yang satu ya kebetulan jarang dipakai aja deh 700-nya gitu. Jadi buat gue pribadi, dengan kasus yang dialami oleh temen gue sendiri, gue menyimpulkan waktu itu ketika zaman kapan ya, udah lama zamannya DSLR, gue menyimpulkan bahwa tidak ada korelasinya antara shutter count dan kamera rusak. Untuk saat ini gue akan kasih tahu kenapa shutter count itu sekarang sudah nggak relevan lagi di mirrorless. Zaman dulu kala itu shutter count itu dihitung berdasarkan berapa banyak mirrornya naik dan turun gitu. Jadi karena pakai DSLR, jadi dia ada gerakan mirrornya turun naik. Nah sekarang kalau misalkan teman-teman shutter
Ya misalnya ya, gue lihat ya, set. Belum ya, udah nyala belum sih? Udah ya. Oh ini video, sorry. Nah misalkan teman-teman shutter tuh, dia ada gerakan naik turun, tapi cuma karton, bukan pada saat tirainya ngebuka. Jadi nggak dua kali, jadi cuma sekali. Dia cuma gerakan turun dong pada saat shutternya nutup gitu loh. Nah berarti kalau misalkan kayak gini, kalau misalkan hitungan matematis ya, daripada buka tutup dan cuma nutup doang, berarti shutter count lo udah berpanjang 2 kali. Ya kan, karena tadinya gerakannya 2 kali, sekarang cuma nutup doang gitu ya. Nah terus tapi sama aja ya, kan dulu buka tutup, sekarang tarik naik, sama aja ya. Ya intinya kalau dulu gerakannya cuma sekali, cuma buka tutup, nah sekarang cuma nutup doang gitu. Jadi itu ada perbedaan sistem di sana. Nah terus setelah gue berbicara dan ngobrol-ngobrol sama orang yang ini kepala teknisi ya, jadi omongannya juga bukan kayak gue. Kalau gue kan cuma ya nggak ngerti masalah teknis, nggak ngerti masalah macam-macam ya. Jadi orang yang berkomentar lah ya, kenapa sih shutter bisa rusak gitu. Nah dibilang kalau shutter karena ada konstruksinya yang sedikit mekanik, makanya ada masanya. Memang ada masa, shutter count itu ada masanya. Sering dipakai atau simpannya kurang baik, ya bisa macet atau loss. Oke, pertama shutter count memang ada masanya, confirm ya. Nah, tapi untuk teknologi shutter saat ini ya sudah mulai mengurangi kegiatan mekaniknya gitu. Nah, masalah mekanik ini memang dikurangi karena ada masalah nih, misalkan ada masalah di debu dan cuaca. Oke. Itu yang kedua gitu. Nah, cuma kata dia shutter count untuk mirrorless mah sudah tidak berlaku lagi seperti DSLR gitu. Kenapa? Karena konstruksi shutternya totally beda gitu. Jadi konstruksi shutter yang ada di DSLR dan yang ada di mirrorless totally beda gitu. Terus ini pertanyaan gue lagi kedua ke dia, jadi nggak relevan lagi nih shutter count gitu. Nah jawabannya nggak ngaruh gitu. Jadi nggak ada lagi istilah sekian shutter lu harus ganti shutter gitu. Makanya mungkin kamera-kamera sekarang gue nggak tahu ya, tapi kamera-kamera sekarang kayaknya nggak ada yang kalau dulu tuh mirrorless DSLR dia keluar dengan shutternya sampai up to 200.000, up to 70.000, up to 150.000 gitu. Kayaknya di zaman sekarang juga mereka sudah nggak melampirkan itu kali ya. Udah nggak ngelampirin lagi shutternya sampai berapa gitu ya. Mungkin gara-gara ini udah nggak relevan lagi gitu ya. Nah terus kata dia lagi nih, nggak relevan lagi. Makanya kalau engineer mah jepret aja, mau berapa shutter juga nggak masalah. Jadi pas kamera lo ngetes nih, pas ngetes kamera, engineer itu ya jepret aja, ya udah. Jadi emang udah nggak masuk hitungan lagi gitu. Karena ini kata dia lagi ya, karena yang dihitung shutternya itu berbeda dengan DSLR gitu. Nah terus gua tanya, patokan kameranya, misalkan patokan kameranya makin jelek ya, intinya gini, patokan kualitas kamera semakin menurun itu apa kalau bukan shutter gitu. Karena kan ya namanya barang elektronik ya, pasti ada penurunan kualitas, pasti ada ya intinya ada pengurangan performa lah ya. Intinya pasti ada pengurangan performa gitu. Nah gue tanya, apa indikasi, apa yang bisa menyebabkan performa kamera lu turun selain shutter count ya. Nih jawabannya begini, tapi udah kepalang tanggung ya. Intinya gini, tapi karena sudah menjadi acuan, setiap fotografer itu lihatnya shutter count.
Padahal yang harus dilihat adalah berapa lama sensornya terpapar cahaya. Gitu. Ingat ya, nih, berapa lama sensornya terpapar cahaya. Oke. Ini nih cluenya. Ditambahin lagi nih sama dia nih. Gue belum sempet nanya udah ditambahin lagi. Shutter count kecil tapi dipakai untuk light trail, long exposure, cityscape, kata dia. Itu tuh sensornya udah babak belur, tapi shutter count-nya masih kecil. Ini kerjaan kita semua nih kan. Kerjaan gua sih maksudnya. Shutter itu nggak relevan karena cuma jadi acuan seberapa lama kamera ini udah dipakai. Cuma itu doang. Tapi bukan berarti seberapa kualitas dari kamera lu turun. Oke? Nah, gitu. Kelemahan sensor. Nih, kelemahannya sensornya sering kotor kalau yang pakai tidak apik. Oke. Sensornya sering menghadap cahaya yang terang banget. Gitu, seperti matahari. Oke. Jadi, kalau ganti sensor jangan ke arah kayak gini ya. Gitu, ya. Jangan ke arah atas segini karena terlalu banyak terpapar matahari, atau mungkin motonya direct matahari langsung ya, itu akan berkurang gitu. Tapi ya ini nanti kita bahas. Oke, ini kita bahas dulu nih kemungkinan yang akan merusak kamera lo. Oke. Nah, ada kasus waktu itu kata dia. Ini ada kasus, aku ceritain. Si Fulan ceritanya. Oke. Dia ngotot bawa ke service center. Dia ngotot ke orang service centernya kalau shutter count-nya baru dikit gitu. Tapi sensornya rusak. Waduh. Nah, terus ternyata pas service center buka data IC, gue nggak tahu ini data IC apa ya. Harusnya gue tanyain lagi sih. Tapi intinya ya ini mungkin para teknisi mengetahui lah ya. Intinya pas dibuka data IC-nya, ketahuan sensornya terpapar sinar laser langsung. Nah, gitu. Nah, terus abis itu teknisinya pengen tahu kebiasaan si pemakai kamera ini, gitu. Nah, lalu ketahuan lah ternyata memang orangnya suka foto yang banyak cahayanya kayak tadi yang gue sebutin di depan, dan kemungkinan kena laser gitu. Ada laser-laser yang mungkin laser show kayak macam-macam kan. Di beberapa tempat memang ada laser show kayak ya Singapura dan lain-lain ya. Mungkin kena langsung dari sana, kita kan nggak pernah tahu. Atau mungkin dugem-dugem gitu kan ada laser-lasernya gitu, itu bisa kena gitu. Nah, terus kata dia, karena ini penjelasannya dia lagi nih ya, karena kasus ini sudah sering di negara manapun, ketika ganti lensa sensor ngadep ke atas, jadi kayak tadi gue bilang sensor ngadep ke atas, terus nggak sadar di atas ada lampu halogen atau laser gitu, jadi bisa kena langsung gitu. Jadi emang jahat. Shutter count saat ini sudah bukan menjadi acuan lagi. Dia lanjutin nih, konstruksi shutter yang sekarang lebih banyak pakai elektronik. Gitu. Kalaupun ada pilihan shutter mekanik, maka konstruksinya pakai magnet atau solenoid. Gitu. Oh, oke. Nah, kalaupun ada shutter mekanik, jadi ini mechanical shutter ya. Kita masih ngomongin mechanical shutter nih. Nah, kalau zaman DSLR dulu kan sama tuh mechanical shutter, jadi kita pakai yang mechanical shutter juga. Oke, kalau shutter konstruksi sekarang
lebih banyak pakai elektronik. Kalaupun dulu ada pilihan shutter mekanik, maka konstruksinya pakai magnet atau solenoid, dan sangat jarang ada yang pakai per atau mekanik murni. Jadi DSLR dulu pakai mekanik murni, kayak pakai per ya gitu. Nah, mekanik ini sistem yang seperti DSLR ini menyebabkan mekaniknya jadi agak lambat dan butuh pelumas dan maintenance gitu. Jadi mungkin ini juga yang terjadi dengan Nikon D600 dulu, yang sensornya selalu kena oli ya gitu, karena memang mungkin di shutter unitnya butuh pelumas untuk ngelumasin si mechanical shutternya ini gitu ya. Nah, terus dia ngasih saran yang penting preventif, saat ganti lensa sensor jangan menghadap cahaya atau bagian atas. Oke, misalkan ke atas ada lampu halogen atau misalkan ada laser, kita nggak pernah tahu. Jadi kalau ganti sensor memang kalau dari dulu sih diajarinnya kayak gini ya, jangan ngadep depan kayak gini, atau apalagi hadap ke atas gitu, tahu-tahu ada yang ngerokok atau abu masuk kan. Oke. Nah, terus gue tanya, terus bisa nggak mirrorless kehabisan shutter? Dia bilang mirrorless itu nggak ada shutter count, tapi shutter countnya bisa rusak dan harus ganti gitu. Nah, ini kan sama nih sama DSLR, shutter unitnya, shutter blocknya mungkin ya namanya itulah shutter unitnya itu juga bisa rusak dan harus ganti. Gua tanya, kapan gantinya? Nah, jawabannya, kapan gantinya? Ya tergantung pemakaian, tergantung kondisi cuaca dan keberuntungan. Ini yang gue omongin di awal. Kalau misalkan ya shutter count itu kamera lu ya tergantung hoki-hoki lu aja ya, jadi nggak pernah ada yang tahu. Terus kalau lagi kurang beruntung ya perlu jajan aja artinya. Jadi nggak ada patokan pasti kapan kamera lu bakalan kena shutter. Pertanyaan gue ke dia yang terakhir ini, ganti shutter mahal nggak sih? Dan satu lagi, ada nggak yang lebih mahal daripada ganti shutter kalau kamera kita rusak? Oke, ya. Jawabannya yang pertama, tergantung. Ya, tergantung. Yang pertama itu tergantung. Oke, pertama tergantung dari harga kameranya. Kalau kamera lu rusak, kamera lu yang 5 jutaan otomatis pasti berbeda dong dengan kamera yang 90 juta. Tentu akan berbeda dengan kamera yang 30 juta gitu. Jadi ini akan sangat bergantung kepada kameranya teman-teman. Gua mengkompil dari beberapa sumber. Oke. Gua tanya ke sumber lain, ada yang pernah ganti shutter A73. A73 harganya 20 sekian ya, 20 sekian. Oke. Ganti shutternya 2 juta rupiah. Sekitar 2 juta rupiah ya kalau nggak salah. Untuk misalkan kalau ada orang Sony yang lihat, kalau misalkan salah ya monggo ya, dikasih aja, dikoreksi di sini. Oke. Nah, terus gue tanya lagi nih sama yang lain. Pertanyaan kedua. Oh iya, tunggu. Fujifilm gue pernah ganti shutter. X-T2 gue pernah ganti shutter. Dan itu seblok-bloknya 2 juta. Ya, 2 juta juga kalau nggak salah. Seingat gue 2 juta ya satu. Nanti gue cek ya. Ya satu ya pokoknya 2 juta. Ya ambil 2 juta lah. Gitu. Terus pertanyaan gue lagi tadi yang kedua, ada nggak part yang lebih mahal daripada shutter? Jawabannya tahu.
Banyak. Ya, jadi jawabannya banyak ya. Jadi setelah gue pikir-pikir, harusnya banyak dong hal-hal lain yang harus kita khawatirkan dibanding si shutter ini gitu. Nah, apa sih yang lebih mahal dari shutter? Kita akan bahas di video berikutnya. Karena udah terlalu panjang ya teman-teman. Jadi saksikan part 2-nya. Oke? Sampai jumpa di video-video berikutnya teman-teman. Jangan lupa tetap berkarya. Jangan takut shutternya habis. Yang penting moto aja bray ya. Oke, segitu aja dari saya Alvin Toflor. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah. Sarangyo.